Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka, dan hari ini saya harus bicara karena ada sesuatu yang membuat saya benar-benar khawatir. Orang tua saya, setiap pagi mereka bangun mandi sarapan, rutinitas yang terlihat sehat. Tapi, bagaimana jika justru disitulah jebakan berbahaya tersembunyi? Beberapa hari lalu saya membaca laporan medis. Ternyata banyak kasus stroke dan serangan jantung pada lansia bukan terjadi di rumah sakit, bukan di jalan, tapi di kamar mandi rumah mereka sendiri. Dan penyebabnya kebiasaan sederhana yang mereka anggap aman-aman saja. Itu sebabnya hari ini saya mengundang seseorang yang sudah menyelamatkan ratusan lansia. Seorang dokter senior ahli kesehatan usia emas, penulis buku Sehat di Usia Emas, yang sudah jadi panduan di banyak rumah sakit. Inilah dia, Dr. Siti Setiati. Raka, saya di sini bukan untuk menakuti. Tapi saya tidak akan diam melihat lansia jatuh lumpuh bahkan meninggal. Hanya karena satu kebiasaan kecil yang mereka ulang tiap pagi. Dan jika mereka tidak mau mendengar, saya khawatir kita akan kehilangan terlalu banyak. Dan yang membuat saya makin merinding, semua kebiasaan ini pernah dilakukan oleh orang tua saya. Mungkin juga oleh Anda, atau orang yang Anda cintai. Tapi jangan khawatir. Setiap bahaya selalu ada jalan keluar. Dan itulah yang akan kami bagikan. Jika Anda punya orang tua di rumah, atau Anda sendiri sudah di usia 60-an, simak video ini sampai akhir. Karena satu info kecil hari ini, bisa jadi menyelamatkan hidup Anda esok pagi. Kita mulai dari jebakan pertama yang sering dianggap bikin segar. Tapi bisa membuat Anda lumpuh seumur hidup. Mandi air panas langsung setelah bangun tidur. Dok, mandi air panas di pagi hari itu kan kebiasaan umum banget. Apalagi kalau cuaca dingin. Rasanya enak banget, badan jadi segar. Betul, segar. Tapi segar itu bisa menipu. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Bagi tubuh lansia, air panas di waktu yang salah bisa jadi pencetus stroke. Apalagi kalau cuaca dingin. Rasanya enak banget, badan jadi segar. Betul, segar. Tapi segar itu bisa menipu. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Bagi tubuh lansia, air panas di waktu yang salah bisa jadi pencetus stroke. Waduh, serius dok? Jadi cuma karena air panas? Bukan cuma airnya, tapi waktunya. Saat kita baru bangun tidur, tubuh masih transisi dari posisi tidur ke berdiri. Tekanan darah cenderung rendah. Jantung belum siap kerja keras. Lalu, langsung disiram air panas. Itu seperti menyuruh mobil tua langsung tancap gas di pagi buta. Yang terjadi, sistem kaget. Pembuluh darah melebar mendadak. Aliran darah ke otak jadi tidak stabil. Bisa pusing, bisa pingsan, bisa stroke. Ya Allah, saya sendiri sering begitu, apalagi kalau buru-buru. Dan itu terjadi ke Ibu Kartini, 75 tahun dari Yogyakarta. Beliau bangun jam 5 langsung mandi air panas. Tiap hari. Suatu pagi cucunya menemukan beliau terduduk lemas di kamar mandi. Bibirnya miring. Tangan kanannya tidak bisa diangkat. Stroke ringan. Waduh, Bapak Ibu siapa di sini yang suka mandi langsung setelah bangun? Jujur aja, tulis di komentar. Saya pernah lakukan itu. Jadi harus gimana dok? Kita kan juga nggak mau mandi dalam keadaan ngantuk. Gampang kok. Setelah bangun jangan langsung berdiri. Duduk dulu 2-3 menit. Minum segelas air putih suhu ruang. Tunggu minimal 15-20 menit sebelum masuk kamar mandi. Kalau ingin mandi air hangat, cukup suam-suam kuku saja. Jangan sampai terlalu panas sampai kulit memerah. Dan ini berlaku untuk semua lansia ya dok? Ya, apalagi yang punya tekanan darah tinggi, kolesterol, jantung lemah. Mereka paling berisiko. Bapak Ibu, sekarang waktunya kita introspeksi. Rutinitas lama belum tentu aman. Tulis angka 1 di komentar kalau Anda setuju untuk mulai ubah kebiasaan ini. Tapi tunggu dulu. Kebiasaan berikutnya justru sering dianggap sehat banget. Padahal bagi lansia itu bisa jadi bom waktu. Kita akan bongkar. Di bagian selanjutnya, mandi air dingin mendadak. Dok, saya sering dengar mandi air dingin itu bagus buat kesehatan. Bisa memperlancar darah, bikin awet muda. Benarkah? Itu benar untuk orang muda. Tapi bagi tubuh lansia, air dingin di pagi hari, itu bisa jadi tamparan yang berbahaya. Loh, jadi malah bahaya. Sangat.
saat tubuh terkena air dingin pembuluh darah menyempit mendadak. Ini reaksi alami untuk menjaga suhu tubuh. Tapi pada usia 60 tahun ke atas, pembuluh darah sudah kaku. Jantung sudah tidak sekuat dulu. Respons tubuh jadi lambat dan rentan. Akibatnya tekanan darah bisa melonjak. Detak jantung tak beraturan. Bahkan bisa memicu penggumpalan darah kecil yang menyumbat otak atau jantung. Astaga, saya baru tahu dok. Padahal saya pernah baca artikel mandi air dingin itu terapi bagus. Terapinya benar, tapi konteksnya beda. Saya punya pasien Pak Hadi, 78 tahun dari Jakarta Timur. Baca artikel tentang manfaat air dingin, lalu mulai mandi air dingin setiap pagi. Awalnya segar, tapi suatu pagi baru siraman pertama dada, beliau terasa sesak, pandangan kabur, langsung pingsan. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata serangan jantung ringan, plus stroke ringan. Semua karena lonjakan tekanan darah yang tak terkontrol akibat air dingin mendadak. Bapak Ibu siapa di sini yang suka mandi air dingin pagi-pagi? Coba tulis, saya pernah di komentar. Jangan malu, kita semua belajar. Dok, jadi masih boleh mandi air dingin nggak? Boleh, tapi jangan langsung guyur seluruh tubuh. Basahi kaki dulu, lalu tangan, lalu perlahan bagian atas tubuh. Dan pastikan, bukan setelah bangun tidur langsung, apalagi bukan setelah makan. Kalau punya riwayat tekanan darah tinggi kolesterol atau jantung, lebih baik hindari air dingin sepenuhnya. Gunakan air hangat suam-suam kuku. Dan ini berlaku juga buat yang merasa masih kuat ya dok? Raka, saya sering bilang ke pasien, merasa kuat bukan berarti pembuluh darah Anda setuju. Kita harus dengar sinyal tubuh, bukan ego. Bapak Ibu, ini bukan soal tahan dingin. Ini soal menyelamatkan otak dan jantung Anda. Kalau Anda sepakat, tulis angka 2 di komentar sekarang juga. Dan kita belum selesai. Masih ada kebiasaan ketiga yang sering dianggap tanda orang disiplin. Tapi ternyata justru waktu paling berbahaya untuk mandi. Kita bahas di bagian berikutnya. Sekarang kita masuk ke kebiasaan ketiga. Ini yang sering dibanggakan orang bangun pagi-pagi lalu langsung mandi. Disiplin katanya. Tapi ternyata justru itu waktu paling rentan bagi tubuh lansia. Ini jebakan klasik. Banyak yang merasa makin pagi mandi makin sehat. Padahal jam 5-6 pagi itu waktu paling rawan terjadi lonjakan tekanan darah. Loh, tapi itu kan waktu alami bangun? Betul, bangun tidak masalah. Tapi tubuh butuh waktu transisi. Saat baru bangun, hormon stres seperti kortisol meningkat tajam. Itu membuat tekanan darah naik. Ditambah tubuh belum terhidrasi dan belum makan. Masuk kamar mandi dengan air panas atau dingin di kondisi itu bahaya besar. Saya merinding dengar ini. Apalagi saya tahu banyak orang tua bangun jam 4.30, lalu langsung ke kamar mandi. Saya pernah tangani Ibu Ratna, 80 tahun dari Semarang. Beliau rajin bangun jam 5 pagi dan langsung mandi tanpa makan atau minum. Suatu pagi setelah mandi beliau mengeluh pandangan kabur. Tangan lemas, mulutnya tak bisa bicara jelas. Diagnosa stroke ringan. Ya Allah, padahal itu rutinitas yang terlihat sehat ya dok? Justru itu, rutinitas yang salah di waktu yang salah bisa mengacaukan sistem tubuh kita. Lansia butuh kestabilan, bukan kecepatan. Bapak Ibu, kalau Anda atau orang tua Anda biasa mandi sebelum sarapan, segera ubah. Jangan biarkan rutinitas lama menjadi bom waktu. Tulis, saya pernah di komentar kalau Anda juga melakukan hal ini. Dan tulis angka 3 kalau Anda siap mengubahnya mulai besok. Solusinya sederhana. Bangun tidur, duduk dulu, minum air putih suhu ruang. Sarapan ringan seperti pisang roti atau beberapa keping biskuit. Baru setelah itu mandi sekitar pukul 7 atau 8 pagi. Itu waktu aman bagi tubuh. Dan ini juga membantu tubuh lebih segar dan stabil ya dok? Tentu, karena yang kita jaga bukan cuma kulit bersih, tapi otak yang tetap mendapat oksigen dan jantung yang tidak bekerja terlalu keras. Wah, makin saya dengar makin sadar kalau selama ini kita banyak lakukan hal berisiko tanpa sadar. Tapi ini belum selesai, karena kebiasaan keempat justru sering dianggap hal kecil, tapi efeknya bisa menghancurkan hidup dalam 1 detik. Kita lanjut setelah ini. Kebiasaan keempat ini kelihatannya sepele, tapi faktanya inilah penyebab paling sering lansia masuk IGD.
lantai licin dan tidak ada pegangan di kamar mandi. Raka saya sudah puluhan tahun menangani pasien lansia. Dan jatuh di kamar mandi itu mimpi buruk yang bisa mengubah hidup seketika. Tapi dok, masa sih cuma karena lantai? Saya serius. Keseimbangan lansia sudah tidak sekuat dulu. Otot melemah, refleks melambat. Tambahkan lantai licin tanpa pegangan dan pencahayaan redup itu resep jatuh yang sempurna. Saya pernah menangani Pak Hasan 82 tahun dari sakit. Pagi-pagi beliau masuk kamar mandi sendirian. Lantai basah, tidak ada pegangan. Beliau terpeleset kepalanya membentur lantai. 2 jam kemudian baru ditemukan. Astaga, Hasilnya stroke, ringan akibat benturan dan lonjakan tekanan darah mendadak. Sejak saat itu, beliau tidak bisa berjalan sendiri lagi. Bapak Ibu, tolong ya, jangan tunggu sampai jatuh baru sadar. Cek kamar mandi Anda hari ini juga. Kalau belum ada pegangan pasang, minimal 2 titik. Kalau lantainya licin, gunakan alas anti-slip atau sandal khusus. Kalau kaki sering pegal, gunakan kursi mandi. Dan pastikan pencahayaan cukup. Jangan mandi dalam gelap atau cahaya remang. Itu bisa memperburuk risiko jatuh. Saya tahu banyak orang tua merasa, saya masih kuat gak usah pegangan. Tapi ingat, 1 detik terpeleset bisa membuat kita kehilangan kemampuan berjalan seumur hidup. Jangan gengsi. Ini bukan soal malu. Ini soal bertahan hidup dan menjaga kemandirian. Bapak Ibu, kalau Anda setuju dan siap bertindak, tulis angka 4 di komentar. Dan tulis juga, saya akan pasang pegangan kalau Anda janji melakukannya minggu ini. Kita akan lanjut ke kebiasaan kelima. Yang ini juga sering diremehkan, padahal bisa membuat otak perlahan-lahan kekurangan oksigen tanpa kita sadari. Apa itu? Kamar mandi tanpa ventilasi. Kita bahas di bagian berikutnya. Jangan kemana-mana. Kita lanjut ke kebiasaan kelima. Ini yang sering dianggap sepele. Bahkan mungkin Anda sedang melakukannya setiap pagi tanpa sadar. Mandi di kamar mandi yang tertutup rapat tanpa ventilasi. Ini yang saya sebut sebagai perangkap diam-diam. Kamar mandi tanpa sirkulasi udara bisa membuat otak kekurangan oksigen secara perlahan. Wah, saya juga kadang suka mandi lama dengan pintu tertutup, apalagi kalau pakai air hangat, biar gak masuk angin. Justru itu, banyak orang menutup rapat kamar mandi saat mandi air panas. Tapi semakin hangat airnya, semakin banyak uap yang dihasilkan. Uap itu mengisi ruangan dan menurunkan kadar oksigen. Apalagi kalau kamar mandi kecil dan tidak ada exhaust fan. Saya punya pasien Ibu Sri 74 tahun dari Bekasi. Beliau mandi air hangat 20 menit setiap pagi. Kamar mandinya kecil, jendela tertutup, exhaust fan rusak. Setiap selesai mandi, beliau selalu pusing. Awalnya dikira tekanan darah biasa. Sampai suatu pagi, beliau pingsan. Waduh, jadi bukan cuma karena suhu atau tekanan darah ya dok, tapi karena oksigen. Tepat. Otak kita butuh oksigen setiap detik. Kekurangan oksigen bisa bikin pusing linglung, bahkan pingsan mendadak. Dan pada lansia risiko itu meningkat 2-3 kali lipat. Bapak Ibu, tolong perhatikan ini. Kalau kamar mandi Anda tertutup rapat pengap atau tidak, ada ventilasi, segera perbaiki. Buka jendela saat mandi. Nyalakan exhaust fan, jangan mandi lebih dari 10 menit. Dan kalau bisa, biarkan pintu sedikit terbuka agar udara tetap mengalir. Ini terlihat kecil, tapi percayalah, saya sudah lihat cukup banyak kasus pingsan, hanya karena udara di kamar mandi tidak bergerak. Bapak Ibu, kalau Anda merasa kamar mandi Anda terlalu tertutup, tulis di komentar, saya akan buka ventilasi. Dan kalau Anda masih bersama kami sampai sini, tulis angka 5, tapi perjalanan belum selesai. Kebiasaan berikutnya justru lebih sering terjadi karena kita anggap biar cepat, biar rapi. Tapi ternyata bisa membuat darah tidak sampai ke otak. Mandi langsung setelah makan. Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Efeknya bisa fatal kalau diabaikan. Kita lanjut ke kebiasaan ke-6. Yang satu ini sering dianggap normal banget. Makan lalu mandi supaya rapi dan segar. Tapi ternyata mandi langsung setelah makan bisa sangat berbahaya untuk lansia. Ini salah satu kesalahan paling umum. Setelah makan, tubuh mengalirkan darah ke sistem pencernaan. Itu proses alami. Tapi kalau kita langsung mandi, apalagi dengan air hangat pembuluh darah,
melebar di kulit, dan darah yang seharusnya ke pencernaan dan otak malah tersebar tidak merata. Waduh, jadi bisa bikin lemas ya dok? Bukan cuma lemas, bisa bikin pusing pingsan bahkan stroke ringan. Saya pernah tangani Bu Mariani, 77 tahun dari Surabaya. Pagi hari sarapan oatmeal lalu langsung mandi. Suaminya dengar suara jatuh dari kamar mandi. Ternyata beliau pingsan dan sempat tidak sadarkan diri beberapa menit. Astaga, jadi harus nunggu berapa lama setelah makan dok? Idealnya 30-45 menit. Biarkan tubuh menyelesaikan proses awal pencernaan. Duduk santai minum air putih. Jangan langsung mandi atau berdiri lama. Bapak Ibu tolong ya, jangan anggap ini soal sepele. Sekali lagi jangan mandi langsung setelah makan. Kalau Anda sudah pernah melakukan ini tulis, saya pernah. Dan kalau Anda siap ubah, mulai besok. Tulis angka 6, dok kita sudah bahas 6 kebiasaan. Tapi masih ada 3 lagi yang tak kalah penting dan bisa sangat mengejutkan. Betul. Kebiasaan ke-7 berdiri terlalu lama di kamar mandi. Ke-8 membungkuk atau gerak mendadak. Dan ke-9 mandi setelah minum obat tertentu. Ketiganya terlihat kecil, tapi dampaknya bisa membuat seseorang jatuh pingsan, bahkan terkena stroke ringan hanya dalam hitungan detik. Wah, Bapak Ibu kalau Anda merasa seri ini bermanfaat tulis di komentar, lanjutkan sampai selesai. Karena kami akan bahas 3 kebiasaan terakhir di sesi berikutnya dengan lebih mendalam. Dan kalau Anda ingin tahu cara membuat rutinitas pagi anti-stroke, kami juga akan pandu langkah demi langkah. Ingat, perubahan kecil di pagi hari bisa menyelamatkan masa tua Anda. Jangan biarkan satu kebiasaan salah menghancurkan kemandirian Anda. Terima kasih sudah bersama kami sampai di sini. Jangan lupa bagikan video ini ke orang tua Anda, saudara atau teman seusia. Karena satu info kecil bisa selamatkan satu nyawa. Dan pastikan Anda menonton sampai akhir episode selanjutnya. Karena kami akan bongkar makanan lokal yang bisa bantu regenerasi otak dan menjaga jantung tetap kuat. Sampai jumpa di bagian lanjutan. Salam sehat dari saya Raka. Dan dari dokter kesayangan kita semua, Dr. Siti Setiati.